kelihatannya alay gitu konten-konten kayak gitu kan. Tapi ternyata dari jalur yang penting kita fokus aja konten-konten masalah cuan itu mengikuti. Kita nggak bertenaga tapi kalau otak kita berpikir capek. Sesepi-sepinya Mas Andi kalau boleh tahu, dengan subscriber 3 juta itu pemasukannya berapa sih? 25 juta. Ya males konten tapi ingin cuannya banyak ya nggak bisa sih. Silver play button, gold play button. Seorang kreator yang sudah memiliki berjuta-juta subscriber, tentunya juga followers yang juga nggak kalah banyak. Asal dari Pemalang. Siapakah dia? Langsung aja give applause buat sahabat kita Adi Lempong. Tos dulu biar Siap. fair. Biar fair. Kayak mau main apa aja ternyata. Selamat malam, bro. Malam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Andi Lempong, orangnya sangat rendah hati, banyak duit loh padahal. Bisa mau ngapain aja bisa. Tapi ya seperti inilah ya Andi Lempong dengan kesederhanaannya. Ya ini Seadanya lah ya. Seadanya ya. Tapi memang tidak diada-ada. Iya, diada. Ini seorang contoh konten kreator yang mungkin patut untuk kita tiru karakternya ya. Iya. Dengan kerendahan hatinya, followers sudah berjuta-juta tapi tetap down to earth ya. Nggak mau melambung tinggi ya. Iya, sedengan aja ya. Oke, pasti kita penasaran ya. Pasti kalian penasaran seperti apakah sebenarnya history dari Andi Lempong yang kita tahu subscribernya udah hampir 3 juta ya. Wow. Udah 3 juta lah basic. 3 juta, amin. Sudah 3 juta. Nah, kita penasaran nih Mas Andi. Sebelum menjadi seorang kreator seperti sekarang, dulu kalau boleh tahu profesinya apa sih? Nggak ada profesi. Terus ngapain? Terus ya mayang-mayang tok lah. Mayang-mayang. Oh, mayang-mayang. Iya. Tapi menghasilkan? Enggak. Jadi anak pung gitu kan. Ah, oke. Terus ya jadi ABK kandang. Itu yang paling lama kan jadi ABK kandang. ABK kandang itu apa kalau boleh tahu? Jadi ternak ayam. Oh, ternak ayam boiler. Berarti peternak ayam. Oh, 1 tahun di situ. 1 tahun. Terus sekolah sih sampai tahun 2021 sampai itu. 2021 Iya. sudah mau mulai konten. Iya, baru konten segitulah. Oke. Pertama kali konten langsung viral atau Enggak. apa step? Oh, enggak ya. Step banyak prosesnya gitu. Banyak prosesnya. Oke, sebelum kita mengulik lebih dalam ya, kita pengen tahu nih sebenarnya nama aslinya dari Adi Lempong. Bener nggak sih bacanya Adi Lempong, Lempong atau Lempong? Ya, itu kan. Tulisannya soalnya Enggak, LE. Iya. Oh ya, LEMPONG ya. Iya benar. Andi Lempong. Oke, Andi Lempong kawan-kawan sobat Kabar Pemalang. Andi Lempong. Siapakah nama asli dari Adi Lempong? Nama aslinya adalah Andi Sulhanuddin. Andi Sulhanuddin, namanya bagus ya. Benar. Kenapa nggak pakai nama itu? Enggak hoki. Nggak oke. Oh, boleh. Oh iya, benar juga ya. Ya karena nama Lempong kan banyak filosofinya juga. Oke. Apa kalau boleh tahu? Kalau boleh tahu ya jadi kita kembali lagi ke tanah lagi. Oh, kembali lagi ke tanah dan Lempong itu mungkin bisa dibentuk-bentuk. Iya, bisa dibentuk jadi bata nanti jadi Bata, gitu kan. Luar biasa, filosofinya cukup berat ya. Kabarnya di rumah bikin studio ya. Iya, mau buat ya tahun depan udah jadilah. Apa visinya, apa membuat studio untuk apa? Ya untuk wadah para konten kreator yang tidak terarahkan. Waduh, kayaknya saya perlu gabung nih karena saya nggak tahu arah nih, saya nggak punya kompas nih. Kayaknya perlu gabung nih saya nih. Butuh bimbingan suhu ini ya. Boleh ya gabung ya? Boleh, siap. Menerima siapa saja. Siapa saja. Oke, baik, follower sedikit nggak apa-apa. Nggak Boleh? apa-apa, aman. Aman ya. Oke, Mas Andi. Dulu sebenarnya waktu kecil cita-citanya pengen jadi apa sih? Dulu waktu kecil cita-citanya jadi TNI. Waduh. Tapi kenapa sekarang ada keinginan lagi nggak? Maksudnya setelah menjadi konten kreator pengen punya keinginan jadi TNI nggak? Udah enggak, karena nggak bisa gitu kan. Nggak bisa ya karena Bisa. Ya umur ya. Oke. payet lah. Dekat warta.
Oke, baik. Cita-citanya menjadi seorang TNI ya. Tapi pada akhirnya dari perjalanan mayong-mayongnya tadi ya, pada akhirnya membawa Mas Andi untuk ditakdirkan untuk menjadi konten kreator. Pertama kali sinau ya, belajar. Kan pasti kita penasaran nih ya. Iya. Belajarnya konten itu sama siapa sih? Sama ada di sini juga sih dekat Ada? dulu ngikut orang-orang sini aja gitu kan. Komunitas atau apa kalau di sini? Enggak komunitas, jadi biasa perorangan Oke sendiri-sendiri. ya. Jadi ada di Pemalang lah sering dipanggil-panggil aja gitu kan buat konten jadi peran utama gitu. Oke. Jadi udah terbiasa sama konten lah. Dulunya ya alergi sih sama Alergi ya. konten. Ya alay gitu kan. Sama kamera gitu ya. Kelihatannya alay gitu konten-konten kayak gitu kan. Tapi ternyata dari jalur rezekinya gitu. Oh, oke. Berarti memang ya kita tidak bisa menduga Iya benar. bahwa ternyata karya-karya kita itu ternyata menurut kita alay, apaan nih kayak gitu ya, ternyata bisa menjadi malah jalan rezeki untuk selanjutnya menjadi Mas Andi menjadi konten kreator ya. Oke, Mas, mulai ide pertama membuat konten ya, masih ingat nggak? Masih. Dulu video yang pertama kali di-upload di media sosial itu di mana dan tentang apa? Ya di Facebook sih. Oh, Facebook. Oke. Ya. Ya paling Tentang apa video yang joget-joget aja sih. joget-jogetan ya? Iya. Oke, Itu asik aja gitu kan. Ini sendirian joget-joget. Sendirian. Oke, Belum ada tim lah. Yang nonton paling 300 sudah banyak sekali dulu. Seneng banget ya. Udah seneng banget 300 orang gitu kan. Oke, dan sekarang ketika sudah membutuhkan tim nih dalam membuat konten itu di angka di subscriber atau followers berapa kesibukan yang pada akhirnya Mas Andi memutuskan untuk Tim ya. membuat tim gitu. Itu sih kisaran 2 juta kayaknya malah. 1 juta. 1 juta. Ya 900 ribuan. Oke, ditonton udah 900 ribuan viewers. Baru nih, saya butuh tim ini ya. Butuh tim. Soalnya kalau sendirian nggak bisa ngenselnya sih gitu kan. Oh iya. Ada ngedit, ada ini kan. Iya ya, Superman ya Mas. Ya. Oke. Nah, itu timnya pembagiannya gimana Mas? Untuk Ya paling figur tambahan, kameramen, sama yang edit gitu kan. Oke. Tapi kalau yang edit videonya saya sendiri gitu. Misalnya Soalnya adminnya cuma saya gitu kan. adminnya jalan sendiri ya. Ya, Oke, ada yang megang akun lah. Oke. Nah, kalau ide-idenya sendiri dari mana? Dari inspirasi diri sendiri. Waduh. Kadang dari mimpi gitu. Waduh. Sampai ke bawah mimpi. Waduh. Kayaknya sakti nih orang ya. Banyak idenya ya. Berarti memang Jalur lah, udah jalurnya ya. kebiasaan jadi ya membentuk kayak gitu aja. Biasanya nyari inspirasi itu kan ada kan yang namanya kita mentok banget, kita nggak punya ide apa-apa, bikin apa lagi ya, bikin apa. Nah, biasanya kemana Mas Andi untuk mencari inspirasi itu? Enggak, langsung buat konten banting-banting HP. Itu orang komennya kayak gitu semua udah. Oh gitu. Udah paham. Itu Nggak bisa Oke, gitu. Masanya nggak bisa hidup gitu ya, banting HP ya. Ya. Tapi malah view-nya 100 juta malah itu kayak. Oh iya? Iya. Ih, keren. Terus 100 juta di YouTube malah. Di YouTube itu durasi berapa lama? 60 detikan ya. Video apa? Video short. Short ya. Iya, Oke. karena saya mainnya short sih, nggak video panjang gitu. Oke, Mas, itu yang dibanting HP-nya siapa? HP sendiri. HP sendiri. Iya. Beneran rusak nggak sih? Rusak modal biasa. Oh, HP merek apa? Ya, Samsung A50. Oh iya. Itu modal ya? Modal. buat dibanting ya? Iya. Oh iya. Ya itu kan beli punya teman gitu, jadi gitu. modalnya murah lah, nggak yang iya. baru gitu kan. Deg-degan juga ya. Apalagi itu mungkin akan lebih. Ini Mas, kalau naik lagi, ya iPhone 13 Pro-nya dibanting ya. Udah kemarin Udah. Nggak cuma 100 saya yakin ya. ini roda bener kan kemarin. Nggak cuma 100, bisa jadi lebih itu ya. Iya. Oke, menarik sekali ya teman-teman ya, Sobat Kabar Pemalang. Ternyata memang membuat konten itu butuh perjuangan, Iya, betul. butuh memeras keringat. Karena gini, banyak Mas, nun sewu, banyak teman-teman konten kreator yang sekarang bermunculan itu, mereka visinya adalah cuan dan cuan. Iya. Nah, menurut Mas Andi gimana ketika sudah sampai di titik ini nih?
sebenarnya ya nggak harus melulu cuan lah. Ya memang semua orang butuh cuan lah. Oh iya, betul. Tanpa cuan ya kita siapa juga gitu. Ya, benar. Jadi ya yang penting kita fokus aja konten-konten. Masalah cuan itu mengikuti aja. Cuan mengikuti ya. Tapi kalau difokuskan konten kebanyakan bubar. Gitu ya. Iya. Biasanya bertahan. Itu kan jenengan yang sudah punya pengalaman. Orang-orang yang seperti itu modelnya biasanya bertahan berapa lama? Oh ini mikirnya cuan sih kok. Iya. Gitu. Paling sebulan 3 bulan itu udah ambiar. Wah. Nggak bisa bertahan itu kalau kayak gitu pikirannya melulu uang lah gitu kan. Nggak bisa gitu. Oke. Jadi gimana biar tetap konsisten, biar seperti Mas Andi ya bisa subscribernya bisa Kuat nganggur Mas kalau. kuat nganggur. Ternyata nganggur kalau tekuni kayak Mas Andi ya. Ini penting ini teman-teman ya, sobat kabar Pemalang. Silakan kalau Anda pengen kaya raya seperti beliau ini, silakan nganggur membuat konten. Nganggurnya adalah membuat konten ya. Buat isi aktivitas itu kan. Aktivitas ya, daripada nganggur lah ya bikin. Dan saya nggak mikirkan uang, itu nganggur pun biasa. Ya beban keluarga lah. Beban keluarga ya. Tapi sekarang kebanggaan keluarga dong. Ya alhamdulillah ya. Oke, baik. Mas, modal yang Mas Andi keluarkan waktu awal-awal nih ya membangun sebuah karya konten itu berapa? Kalau modal sih saya nggak ada sih. Nggak ada. Iya. Terus gimana? Banding-banding HP aja gitu modal. Oh gitu ya. HP-nya punya teman. Kita model kreatif gitu. Oke. Jadi nggak harus uang juga sih konten. Kalau ada HP ya udah kita mulai gitu kan. Yang penting punya HP itu aja dulu ya. Syaratnya itu aja sih. HP dan kemauan mungkin. Ya kemauan juga niat. Gitu. Niat ya. Karena ya memang ngedit aja butuh effort yang luar biasa ya. Benar. Oke, Mas Andi, untuk saat ini ya platform yang Mas Andi mainkan itu ya apa aja media sosial yang Mas Andi mainkan? TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, Snack. 5 iya. Oke. Tiap medsos berapa followersnya? Atau yang paling tertinggi itu TikTok. Berapa TikTok? 3,8 juta. 3,8 juta M gitu ya. Ya silahkan nanti ya akunnya apa namanya? Ani Lemong. Langsung follow ya. Iya. 3,8 juta. Kalau Instagram itu baru dimulai nih. Baru mulai ya. Iya. Oke. Berapa? 58.000. 58.000. Oke, terus Snack? Video 180.000. 180.000. YouTube ini udah 3 juta. 3 juta. Wah, Facebook belum ya? Facebooknya ya 200k, 200 mau kilogram, mau 300 ribu lah. 300.000. Wow, luar biasa ya. Ternyata memang menjadi seorang konten kreator juga banyak juga ya followersnya ya Mas Andi ya. Nah ini juga bisa jadi motivasi untuk teman-teman juga ya. Mungkin jangan hanya bertumpu hanya pada satu media sosial gitu ya Mas Andi. Tapi kalau saya dulu fokusnya satu media sosial di TikTok. Jadi kita cari namanya fokus satu dulu gitu kan. Terus kalau kita buat menggelutinya semua platform gitu. Oke. Nah, jadi kita pecah-pecah gitu. Oke, baik, awalnya berarti TikTok. Kalau boleh tahu perbedaannya antara TikTok dan media sosial lain apa, Mas? Kalau si TikTok sih memang nggak menghasilkan cuan kecuali endorse, affiliate sama live. Tapi saya nggak mainkan itu, cuman endorse aja sih. Endorse ya. Affiliate enggak lah. Kenapa nggak main di affiliate? Karena ya dikit aja gitu. Dikit ya, masih mengandalkan komisi lah. Berarti masih menguntungkan endorsement ya. Kalau per bulan dapat berapa endorsement Mas biasanya? Kalau saya sudah nerimanya 2 aja sih. 2 aja. Udah nggak banyak banget dulu ya. Dulu udah 20 hajar ya. Habis itu tipes ya. Bener kan? Habis itu tipes karena kan namanya endorse kan kita juga harus bertanggung jawab dengan sebuah produk ya yang kita pasarnya. Kalau brand-brand besar itu ya pidana juga sih. Ya benar. Kalau boleh tahu perjanjian itu. Brand yang paling besar apa Mas?
Banyak sih, Gensler, Jin Mori, Bon Cabe. Oh iya ya, itu udah nyangkutnya MOU ya berarti. Iya. Perusahaan ya. Perusahaan besar lah. Itu konsepnya gimana? Bon Cabe-nya dibanting-banting juga? Enggak lah. Oh enggak, kirain dibanting. Review. Langsung nyicipin, dikirim produk. Oke. Dikirim, kadang beli sendiri gitu kan. Oh gitu ya. Tapi dari sana semua lah operasional. Oke. Nah itu ada revisi-revisian gitu enggak? Kayak Ya pasti ada kalau berapa kali itu kayak gitu? biasanya malah 7 gitu. Hah? 7 kali revisi ya? Iya. Enggak gampang, makanya kadang pusing kan endorse gitu, mending Iya. 1-2 aja gitu. Oh, Jadi iya, nggak iya. terlalu mikirkan yang lain-lain. Iya. Fokus. Benar. Wah tenaganya memang benar-benar terkuras ya. Iya, Misalnya harus revisi 7 kali, 8 Kita nggak bertenaga, tapi kalau otak kita berpikir capek, Mas. Nah benar. Ya, masuk ini. Ini kata-kata mutiara ya barusan ya. Silahkan dicatat ya. Gak ngapa-ngapain tapi otak mikir capek ya ternyata ya. Oke. Kalau di platform lain apa? Apa yang pada akhirnya membuat seorang Andi Lempong juga harus bermain nih? Snack itu kayaknya juga belum umum ya kalau di Pemalang. Umum, tapi emang ada ininya lah. Ada gajinya gitu, ada Oh, per bulan. iya. Ada. Itu sistemnya gimana kalau di Snack? Snack itu sistemnya viewers. Oh viewer. Viewers selama 7 hari, beda sama YouTube. Kalau YouTube selamanya, view selamanya menghasilkan uang selagi ada yang nonton. Oke. Tapi kalau snack selama 7 hari itu yang dihitung gitu kan. Oke, berarti monetasinya dari video selama 1 minggu itu. Iya, selama 1 minggu berapa view gitu kan. Oke. Per 10.000 itu 3 view gitu kan. Nanti lanjutnya 50.000 baru berapa 10 dolar. Jadi dikit snack video itu udah mulai turun. Udah beda lah, beda kebijakan lah setiap bulan. Kayak berarti berdasarkan moodnya yang ownernya kali ya Mas. Ada platform yang berdasarkan moodnya ya besok Iya. nggak usah lah turunin aja lah. Iya, benar. Ya kayak gitu ya. Ya berat juga ya kalau Berat. misalkan mau harus bertahan ya. Iya benar. Tapi untuk videonya apakah satu video nih diproduksi sama Mas Andi nih, terus nanti diupload ke semuanya Iya. atau setiap platform beda-beda konten? Enggak, satu video semua platform gitu. Oke, berarti disebar semuanya ya. Sebar benih ya, mana yang tumbuh yang paling banyak ya. Yang viral ngomong- mana itu kan. Kalau YouTube, jangan kan juga cerita di short juga ya. Iya. Short itu juga ada monetisasinya nggak? Monetisasinya ada. Ada juga sih sekarang udah. Udah ada ya. Jadi mengikuti YouTube Short itu dari klaim short lah gitu. Oh, claim source ya. Oke. Sampai ke sini apa? Sekarang bisa monetis sendiri gitu kan. Oke. Dan alhamdulillah saya di YouTube Short ratingnya nomor 5 Indonesia. Wih. Tepuk tangan penonton. Luar biasa, Mas. Yang nonton banyak banget, Mas. Besar Indonesia. Iya, Nomor iya, 1 alhamdulillah. Atta ya. Enggak. Oh, bukan. Dia bukan YouTuber Short, dia Oh, bukan ya. video panjang. Jadi beda YouTuber Oh, beda. sama YouTuber. Oh, saya baru tahu kalau ini. Saya baru tahu. Video Boleh ceritain, biasa. Mas, gimana, Mas? Ya memang beda sih ya, sama satu platform, cuman kalau short kan orang yang spesialis buat short terus gitu kan, Oke. tanpa video panjang lah. Ya ada cuman sekedar lah kayak saya gitu. Tapi kalau video panjang kan itu kelasnya udah malah kesana gitu kan, beda lagi gitu. Oh, berarti sama-sama platformnya di YouTube, tapi pintunya beda ya, sendiri-sendiri ya. Iya. Oke. Dari sekian banyak platform yang Mas Andi gunakan, itu yang mencuan. Wah, kita ngobrol cuan lagi ya. Cuman Yang cuan itu yang apa, Mas? YouTube. YouTube. Oke. Ya itu video-video yang berapa durasinya berapa? Short semua. Iya. Nggak ada video panjang lah. Oh, nggak ada video panjang. Malah video panjang jarang ya. Jarang. 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Kalau short itu berarti durasinya berapa lama? Ya 60 detik lah, di bawah 60 detik. Di bawah 60 detik ya. Oke. Bisa menghasilkan. Iya, 60 benar. detik kalian bisa dapat cuan. Kalau yang kalau yang sedikit bisa menghasilkan ya kenapa harus yang panjang dulu? Kalau orang mereka bisa, kenapa harus kita ya? Saya aja bisa, masa kalian Ya. Ya nggak usah, biar saya aja. kalau nggak mau ya udah. Udah saya aja ya. Oke.
Mas Andi, ya balik lagi ya. Ini sudah masuk ke segmen cuan ya, Iya. dibuka dengan percuanan ya. Mau nggak mau ini harus dibuka ya. Ya terbuka saya. Terbuka ya, boleh. Boleh tahu nggak Mas Andi? Sesepi-sepinya Mas Andi, nggak ada kok apa ya? Mungkin endorsean atau apalah. Sesepi-sepinya Mas Andi kalau boleh tahu, dengan subscriber 3 juta itu pemasukannya berapa sih? 25. 25 juta. Usia berapa? Usia 22. 22 tahun kalian udah ngapain? Ini loh di samping saya ini 25 juta. Iya itu padahal short ya Mas ya. Iya short aja. Iya. Oh, oke. Itu baru satu platform ya. Iya. Ya, belum sama yang lain ya. Kalau pas rame-ramenya berapa? Naik video itu. Bisa. Tembus berapa tertinggi? Tembus 100 sih. 100. Gila. Itu duit semua, Mas. Iya. 100 apa? Yen. 100 juta. 100 juta. Luar biasa ya anak muda di Pemalang ya. Subscribernya 3 juta. Per bulan bisa dapat 2 digit. Iya Keren benar. banget ya. Keren. Itu hanya itu baru satu platform, belum platform yang lain, belum endorsean ya. Oke, baik. Ternyata memang cukup menjanjikan ya, Mas. Iya menjanjikan dan tidak terbatas lah. Dan tidak terbatas pemasukannya. Tapi yang terjadi memang ternyata banyak konten kreator yang berguguran itu. Kenapa itu? Ya karena mikirnya cuan mungkin kan. Ya, itu pikirnya cuan kali ya. Ya saya juga mikir cuan tapi mengikuti gitu kan. Mengikuti. Oke. Sesuai dengan yang apa kita lakukan. Wah. Kata-kata mutiara lagi ya, sobat ya, kabar Pemalang ya. Yang males konten tapi ingin cuannya banyak ya nggak bisa sih. Nggak bisa. Kalau short itu uploadnya setiap hari atau berapa? Setiap hari satu. Satu hari satu. Konten yang berbeda. Beda ya. Oke ya, cukup melelahkan ya sepertinya ya. Iya sampai bosan sendiri kan. Bosan sendiri. konten. Tapi mau nggak mau harus ya. Mau nggak mau harus ya. Nah sekarang ini di hadapan saya, di samping saya ini ada gold, ini silver. Ini pertama kali berarti yang 100.000 dulu. Iya, 100.000. Ini dapat ini dari pertama kali konten sampai dapat ini berapa lama? Ini kayaknya 2 minggu, sampainya juga 2 minggu berarti sebulan lah berarti ya. 1 bulan dari mulai konten langsung dapat ini. Iya. Dan itu belum monetis. Belum monetis ya. Jadi dapatnya itu Google AdSense ya, dari Google AdSense langsung lah sama ini. Jadi satu paket lah. Dapatnya langsung Google AdSense sama ini dikasih. Oke. Sekalian surat ya. Oke, surat ya, Cinta. Surat cinta dari Google ya bahwa sudah Jadi monetis. sekalian gitu kan. Pas acara di Surabaya jadi pemenang YouTuber berkembang lah, tercepat gitu kan. Oke. Kan sempat diundang di Surabaya. Surabaya. Oke, ngomong-ngomong diundang juga selain di Surabaya pernah di kota-kota lain kan? Iya, banyak. Kemana aja itu Mas? Ya ke Solo, ke Boyolali gitu kan. Ke Luar Jawa pernah? luar Jawa pernah, itu paling jauh itu Ternate. Weh, acara apa itu Mas? Itu SDM, ngisi SDM. Misi SDM. SDM dari Kemenparekraf, dari Oke. Sandiaga Uno. Oke, jadi narasumber. Iya. Keren. Anak Pemalang bro. Ya, jadi narasumber ya, karena ya ini sudah membuktikan segalanya ya. Iya, Terpercaya lah, Iya. terlegitimasi ya. Oke, 2 minggu ya dapat silver button. Kemudian berproses Ke goal. dapat gold. Iya. Nah, berapa lama itu prosesnya? 8 bulan. Wah, nggak ada 1 tahun. Iya, emang dapat ini 2 itu nggak ada setahun sih. Oh gitu ya. Iya. Udah setahun ya. Soalnya udah punya nama di TikTok dulu gitu kan. Oke. Jadi platform lain mengikuti lah, terarah ke YouTube jadinya. Oke. Tidak ada 1 tahun dapat gold ya. Iya, tapi syaratnya harus punya nama dulu gitu kan. Oke, itu kayak kartu ya. Anak TikTok nih, bikin konten kayak gitu ya. Oke, luar biasa. 8 bulan menuju ke proses Goal play button. play. Nah, step atau next yang pengen digapai oleh Mas Andi itu apa? Ya pengen merangkul orang-orang yang tidak terarah gitu kan, jadi terarah gitu kan.
Diangkut, ayo. Kemana Pak? Saya nggak punya arah soalnya. Ya soalnya Oke, kebanyakan kan banyak juga influencer di Pemalang gitu kan. Nah ini Punya. di Pemalang. Punya sosial media tapi kita nggak menghasilkan apa-apa gitu. Nah, oke. Karena tidak tahu jalannya gitu. Ya semoga ada yang nonton gitu kan ya. Mampir ke saya aja nggak apa-apa gitu kan. Oke. Kalau ini pasti ada yang nonton, saya yakin ya. Amin lah. Oke. Terus di Pemalang sebenarnya ada nggak sih wadahnya perkumpulan dari influencer itu atau konten kreator lah? Ya ada ada di Comal gitu kan. Tapi iya. di wilayah ke Comal ke Ulun lah. Mengulon ya, Iya. belum ada ya. Yang belum ada emang dari. Oke ya. Ya berarti Mas Andi pengen menginisiasi itu ya. Soalnya di Betarokan kan tengah-tengah malah bagus lah. Ya. Center gitu ya. Iya. Oke. Nah harapannya ingin membantu atau harapannya ingin membentuk wadah itu apa sih sebenarnya? Ya harapan aja sih kita Pengennya apa? ilmu ya biar bermanfaat aja gitu. Oke. Mulia sekali ya. Udah dapat dunia, dapat akhiratnya ya. Oke. Mas Andi karakternya kan seperti ini ya. Iya. Mohon maaf nih, aneh dan unik ya. Aneh dan unik. Jadi orang itu melihat, oh ya Andi lempung nih, udah pakai helm. Benar. Kacamatanya malah dipakainya di helm, nggak di mata gitu. Pakai celana pendek mana-mana, pakai celana. Itu konsepnya memang seperti itu atau memang nggak punya modal sih? Enggak sih, nggak tahu kok jadinya kayak gini juga aku bingung mengikuti lah. Jadi kita ada dua brandingan ya. Oke. Jadi kadang branding itu terbentuk sendiri, yang satunya kita bentuk gitu kan. Oke. Kalau yang terbentuk sendiri kayak saya gitu mengikuti lah. Betul ya. Tiba-tiba aku pakai helm ini. Itu udah jadi sendiri lah. Oke. Tapi kalau orang kebanyakan kan pinnya nge-branding saya mau jadi apa gitu. Nah, oke. Biar cepet dikenal gitu. Makanya aku bingung kalau nggak pakai helm nggak ada yang kenal. Oh gitu ya. Yang kita kenal itu helmnya apa? Itu helmnya siapa kalau boleh tahu? Ini helm nemu. Hah? Helm nemu, iya. Helm nemu. Dulu itu terus di sampah-sampah sana kan, sampahnya masih bagus-bagus lah, kadang layaknya masih dipakai gitu, tas atau helm gitu. Lah itu aku nemu helm ini. Mungut. Tapi malah jadi membawa rezeki. Iya, benar. Berarti memang udah dibuang itu ya? Iya, benar. Udah dibuang, udah disampah sih udah. Sampah ya. Iya. Ngeri ya. Ya, Mas Andi itu pemungut sampah tapi miliaran. Makanya jangan anggap remeh. Iya. Don't judge book by cover ya. Jadi Mas Andi seperti ini ya, banyak ilmunya ya ternyata. Soalnya nanti akan dibagikan untuk kita semua, nunggu studionya jadi. Iya. Nanti ada sebelum jadi pun ya kita udah di Tangerang kan. Tangerang sharing bertanya gitu ya. Bang, gimana cara dapat duit dari TikTok gitu kan. Tapi aku lihat dulu kan dia aktif apa enggak. Kalau enggak ya enggak gitu aja. Kalau enggak ya enggak dapat gitu. Tapi kalau orangnya aktif gitu, semangat, ya kita kasih tahu gitu. Oke. Soalnya percuma kalau males-malesan tapi pingin dapat uang, nggak bisa gitu kan. Oke, itu mustahil ya. Iya. Tetap aja ya, Tetap aja gitu. Oke. Selama ini tantangan Mas Andi sendiri ya menjadi seorang konten kreator, udah gitu membangun brand juga, itu seperti apa Mas? Boleh diceritain? Ya itu proses sih sampai kita merantau sendiri ke Jakarta gitu. Sendirian? Iya. Ya kita Cari inspirasi? Cari inspirasi, cari ilmu orang-orang yang di sana bisa hidup dan bertahan gitu kan, dan punya mobil mewah, rumah mewah gitu. Itu gimana gitu kan? Kan sedangkan jalurnya cuma TikTok lah, nggak YouTube. Itu belum bahas YouTube, itu saya masih TikTokan aja gitu. Ya ternyata kayak gitu kan, belajarnya ya dari konten-konten aja gitu kan. Dari konten itu nanti kita ada lah tersendiri uang gitu kan. Orang kan brand kan lihat kita kan dari keaktifan gitu kan, dari sering upload konten lah, intinya gitu aja. Sama lihat follower juga lah kayaknya. Iya tetap sih followers gitu. Nah soalnya followers itu mempengaruhi harga kita lah. Oh gitu ya. Semakin tinggi followersnya, value-nya juga semakin naik kayak gitu ya. Oke. Tapi sekarang banyak yang cara-cara instan ya, beli followers gitu ya. Itu gimana? Menurut Mas gimana? Enggak dianjurkan aja. Dianjurkan ya. Iya. Soalnya ya kreator masa beli kayak gitu. Benar. Oke, berarti pasti selama membangun
menjadi seorang konten kreator ya, membangun ini semuanya itu ada kesulitan ya, ada hal-hal yang mungkin bikin ketika bikin konten diisengin atau gagal upload atau gimana, ada nggak cerita sedih di balik Iya. membuat? Jadi kita kalau konten di luar Malang itu sampai nggak bisa konten itu karena followers itu kan ngajak foto. Kita nggak boleh lah kalau follower ngajak foto terus nggak mau kan nanti nama baik saya gitu kan. Oke. Nggak bagus aja gitu. Jadi fokus buat foto-foto aja. Oke. Sama followers lah gitu kan. Gitu. Jadi nggak Kan konten. bisa jadi konten ya? Tapi nggak bisa jadiin. Oke. Kenapa? Buat story gitu. Buat story aja. Oke. Soalnya bingung gitu kan, terlalu banyak lah bising gitu. Nggak fokus kalau terlalu banyak gitu kan. Ada yang minta tanda tangan gitu ya? Nggak tanda tangan udah nggak zaman. Nggak jawab ya foto ya. Kalau TikTok itu ada yang sering nge-DM kayak gitu nggak? Aku nggak pernah buka DM-an TikTok malah. Instagram? Cuman Instagram yang saya bukain gitu kan. Karena Instagram kan banyak brand yang masuk gitu kan. Oh gitu. Biasanya kan ada yang pinjam duit bro, pinjam duit kayak gitu lah. Nggak ada ya? Ya sempet ada tapi ya saya diomongin lah. Dia omong kayak. Iya diomongin lah. Jangan seperti itu ya. Oke. Menurut seorang Andi Lempong ya, menjadi seorang konten kreator itu harusnya seperti apa sih? Ya nggak harus seperti apa-apa sebenarnya, kita harus tampil sesuai dengan kemampuan kita aja gitu kan. Tampil sesuai dengan kemampuan. Iya benar. Originalitas kita ya. Oke. Orsinil lah. Orisinil ya. Karena makanya saya nggak pernah ngikutin konten orang atau apa kan. Kita utamanya orsinil gitu kan. Oke. Nah ini kalau bicara orisinil ya kan, kayaknya kok kita kalau melihat konten-konten di setiap konten kreator itu ada ATM lah. Iya. Ya amati, tiru, modifikasi, bikin baru lagi ya. Kalau menurut Mas Adi apakah itu wajar atau memang biasa seperti itu? Menurutku ya wajar sih, udah perputaran konten kreator emang kayak gitu kan. Oke. Jadi udah kependam itu yang dulu viral, kependam nanti dibuat lagi, Buat lagi. Udah kayak gitu perputaran terus kan. Jadi gonta-ganti lah sama yang baru lagi, yang kreatif lagi gitu. Di ATM pun kalau kreatif ya tetap naik sih, muter. Karena udah ada sejenis lah sama konten itu kan, dia kan rame, ditiru ya muter gitu. Muter terus ya. Berarti Mas Adi sering ngikutin yang lagi-lagi tren kayak gitu nggak? Enggak ya? Makanya sering bertentangan sama tim TikTok kan, pernah diundang bareng tim TikTok malah. Oh iya, kalau TikTok biasanya ada event ya. Eventnya gitu ya, pernah diundang. Iya, pernah bertentangan aja sama si TikTok gitu kan. Menurut si TikTok kan harus ngikutin tren, hashtag, backsound, tapi kalau saya enggak. Karena aku yang terjun juga. Gitu. Terus gimana itu? Habis orang yang nanti memahami sendiri gitu kan. Ya, aku memang terjun gitu kan. Terus lihat follower segini tuh, ya dari tim TikTok juga ya emang seperti itulah gitulah. Oh gitu. Oke. Rata-rata kan harus gitu kan. Soalnya menurut saya sebelum terjun itu kita baca kebijakan dulu sih Mas. Jadi apa gitu yang biar cepet viral, apa kan biar cepet viral kan kita harus membuat konten orisinil, ide baru. Nah itu yang saya gunakan itu buat bisa ngomong sama tim TikTok itu. Ini kebijakan udah tentu ada gitu kan. Oke, originalitas ya. Kalau kita bisa originalitas ya kita bisa cepet naik aja gitu. Oh gitu. Ngikutin sound itu atau tren-tren lain itu ya buat mengikuti aja biar kecantol lah. Kecantol ya. Tapi poinnya sebenarnya lebih ke kontennya itu sendiri. Benar. Oke. Mas melihat Mas Andi ya sebagai katakanlah senior lah ya, sebagai konten kreator di Malang ya, senior lah ya, dengan juta subscriber itu orang juga belum tentu bisa seperti Mas Andi. Melihat perkembangan influencer di Pemalang itu seperti apa masukan apa? Contoh untuk saya sendiri lah, saya juga membrand, saya sendiri seorang konten kreator, tapi masih banyak sekali hal yang mungkin banyak yang belum bisa saya lakukan, belum bisa saya mengerti. Nah, Mas Andi ada masukan untuk para influencer atau konten kreator ini di Pemalang lah, terutama kota kita sendiri? Ya kita intinya gini sih Mas ya, harus konsisten aja sih. Konsisten. Apa yang kita lakukan ya kita harus kerjakan terus lah, intinya seperti itu. Jadi
Kalau prinsip saya itu ya konsisten aja. Konsisten, oke. Iya. Apa yang kita kerjakan lah gitu, konsisteni gitu, telaten, bertahan gitu udah. Oke, siap. Laten, ya. Telaten ya. Telaten, konsisten gitu ya. Ten dan ten yang lain. Oke, kalau ngobrol tentang konten kreator kayaknya nggak habis-habis ya. Pernah collab sama siapa aja? Mas Andi pernah collab sama siapa aja? Saya orangnya nggak heranan ya Mas, ketemu artis-artis nggak collab. Nggak collab? Enggak. Ini biasa aja ya? Iya biasa. Oke. Yang heboh malah timnya? Iya benar. Itu ya bukannya nggak mau collab gitu Mas, tapi nggak nyambung sama konten saya gitu kan. Karena Kadang punya gitu, karakter sendiri ya. Karakter sendiri, jadi kita kadang mau collab itu bingung gitu. Makanya kalau collab aku mengikuti konten dia aja, jadi uploadnya di dia nggak di saya gitu. Oke. Yang sering kayak gitu ya, ya kan sama-sama punya nama gitu kan ya. Dia nggak apa-apa gitu, saya ngatur konsep gitu kan. Tapi nggak diupload di saya, soalnya kalau kecampur-campur kan nanti view-nya yang hancur gitu kan. Oh iya, nggak semuanya kalau diuploadkan di konten kita bisa nyambung Iya, dengan ini berkaitan dengan brand juga sih ya. Iya. Benar. Ya, oke. Pengetahuan baru juga buat saya ya. Oke. Pokoknya kalau konten hayu, tapi ya ngikutin aja lah ya. Ngikutin aja, benar. Kontennya seperti apa. Ya, seperti itu ya teman-teman. Apakah juga terbuka juga oleh untuk konten kreator yang Ya terbuka banget lah. untuk bisa kolaps dengan Mas Andi? Iya. Aman, terbuka. Oke, berarti saya daftar pertama kali ini ya. Iya, habis ini udah Collab ya. Iya. Habis ini saya mau collab di Instagram saya ya. Daftar ya. Iya. Boleh ya? Boleh, siap. Siap. Oke gitu ya teman-teman ya. Sepertinya list pertanyaan juga sudah habis ya dari Mimin ya. Oh, kurang banyak nih pertanyaannya. Makanya MC-nya pertanyaannya sedikit. Sama pakai sendiri ya. Jadinya cerita ya. Enggak, tapi masih belum ada yang ditanya itu masalah pacar ya. Oh iya. Ada lah. Di sini ada di list, tapi ini pacarnya juga nggak datang ke sini ya. Kita ngobrol aja ya. Ini segmentasi mau menikah ini. Oke. Sekarang sudah punya pacar. Iya, benar. Ya. Pacarnya juga YouTuber. Iya, influencer lah dia. Influencer di Pemalang dan mungkin sudah banyak juga. Oh, subscribernya berapa? Subscribernya 30.000. 30.000, luar Baru biasa. sebulan kayaknya. Baru sebulan 30.000. Gila ya. Ya iyalah, gurunya di Lembong gitu loh ya. Itu pacar dipaksa atau memang Dipaksa, Mas. dipaksa tuh kan? Dipaksa. Saya kerja di luar Pemalang disuruh dulu. Tadinya iya, Tadinya kerja apa? PT pacarku. Oke, Di Bogor. Terus Terus saya pulang. resign ya. Resign aja ya. Ya, resign aja bikin konten ya. Bikin konten gitu. Langsung seminggu 30.000. Aduh, ya. Oke ya. Basically sebenarnya Mas Andi ini kalau untuk kontennya sebenarnya apa sih? Kayak kalau saya ngeliat kayak edit foto itu ya. Fotografi lah. Edit fotografi ya. Fotografi, videografi bisa masuk lah. Tapi kalau di konten lain ya kayak gitu ngikutin orang aja. Ikutin orang. Makanya sama pacar ya bucin gitu. Enggak fotografi juga nanti rayahan konten. Iya, rayahan konten ya. Bucin ya. Tapi idenya dari pacar juga dari Mas Andi sendiri atau? Ya kadang ATM aja sih. ATM aja ya, lihat ya. Kadang ya enggak inisiatif gitu kan. Soalnya kalau bucin kan kebanyakan rame ya, hal-hal kecil pun ya bisa rame gitu. Iya, biasanya gitu ya. Iya. Oh ini gue banget ya, waduh. Iya. Iya banget. Iya. Foto ulang tahun ya. Iya benar. Itu aku modal 600.000 beli balon banyak sekali. Iya. Ulang tahun. Tapi alhamdulillah rame itu ya nonton banyak. Itu juga ya beli juga yang beli bukan saya, endorse itu pas dapat endorse. Oke. Ya, jadi nggak modal lah. Yang beli endorse dari canceller itu. Oh, endorse canceller bikin konten lagi ke yang lain. Iya benar. Nah ini ada rencana setelah menikahnya kapan, tahun ini atau tahun depan? Ya mungkin kalau tahun depan lah bisa lepas ya. Oke. Misalnya jangan dilama-lama gitu aja. Oh iya benar, sadar kan dia. Takut peletnya hilang. Takut peletnya hilang. Enggak, masalah agama jangan dilama-lamain, kan menikah itu Iya, kan benar. ibadah ya Mas Andi ya. Tapi udah yakin ya dengan pilihannya? Yakin sih, aman. Aman ya. Oke. Berarti nanti ke depan akan terus menjadi konten kreator. Iya. Berandai-andai aja. Iya, Berandai-andai. Kalau internet loss hilang di dunia ini,
menjadi apakah seorang Andi Lempong? Ya kita kan yang penting udah punya ya rumah gitu jadi aman, makanya aku target kan kayak gitu buat studio gitu kan, buat biar bermanfaat gitu kan, ya mengikuti aja. Mengikuti zaman. Oh, ngelit flow ya. Oh, woles aja lah ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Andi ya. Siap. Sudah berbagi ilmu, sudah datang di Kabar Pemalang. Bener. Doanya mudah-mudahan Mas Andi semakin sukses, semakin melambung lagi, ilmunya bermanfaat, dan salam ya untuk pacarnya. Iya, Kemudian mudah-mudahan nonton ya. Iya, mudah-mudahan nontonnya pasti nonton. Nanti kita bikin konten lagi ya, konten bucin yang undang berdua. Kayaknya biar seru, iya. Iya. Biar nontonnya juga nambah banyak kan Kabar Pemalang. Oke, terima kasih untuk Sobat Kabar Pemalang yang sudah menyaksikan acara kita ya. Di podcast ini nanti kita akan bertemu atau ngobrol bareng dengan tokoh-tokoh yang tentu punya value yang sangat luar biasa. Sampai ketemu lagi di podcast Kabar Pemalang selanjutnya. Terima kasih. Saya Didi Iriansi dan Andi Lempong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.